Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan secara teknikal saat ini masih oke. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat juga masih uptrend, tapi ternyata laporan keuangan kuartal 1 tidak oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Toba yang bisa kita lihat pada perdagangan terakhir hari Rabu kemarin masih kesulitan untuk naik di atas resisten di 460. Jadi sebelumnya memang Toba beberapa kali sempat naik menyentuh 480. Tapi cara candle 460 sebenarnya ini masih berupa resisten belum terlewati. Jadi saat ini memang ada zona resisten di 460 sampai 480. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali Toba mencoba untuk naik di atas zona harga ini selalu tertahan dan kembali melemah. Jadi pada Februari juga sama mencoba untuk break ternyata gagal dan kembali melemah di bawah garis EMA 50-150. Tapi secara teknikal Toba saat ini memang masih bergerak tren. Jadi walaupun masih gagal naik di atas 460, secara tren bisa kita lihat Toba sudah mulai bangkit dari downtrend di sekitar harga 270. Saya saat ini sudah mulai naik ke sekitar harga 460. Jadi apabila teman saat ini masih hold, mungkin memang masih bisa di hold. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini ada di sekitar harga 440. Tapi memang sekarang ada satu sentimen negatif karena laporan keuangan di kuartal 1 Toba tidak oke, bengkak ke 621%. Dan jika kita baca sekilas, saat ini Toba masih mencatatkan rugi bersih untuk kuartal 1, pendapatan juga terpantau anjlok 42%. Dan jika kita lihat broker summary untuk Toba, asing terpantau satu minggu ini sudah mulai keluar. Ini broker summary pada penurunan 0,43% ini masih ada distribusi. Sehingga saya lihat Toba masih ada potensi untuk kembali melemah minggu depan. Dan target penurunan menurut saya masih ada potensi untuk menuju support di 440. Jika terpantau 440 masih kuat, menurut saya Toba masih bisa di hold selama 440 tidak terlewati. Tapi jika terpantau masih lanjut turun di bawah 440, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena saya lihat Toba ada potensi sudah mulai patah trend untuk uptrendnya, dan ada potensi sudah lanjut turun menuju support di 400 sampai garis EMA 50-150. Yang saya sekitar 394 apabila 440 terlewati. Dan sekarang kita akan coba update juga pergerakan dari saham Indi. Indi bisa kita lihat sebelumnya juga sempat naik tinggi. Setelah menyentuh sekitar harga 1000, sempat mengetes resisten di 1600, Indi gagal break. Saat ini mulai sideways. Dan jika kita perhatikan garis EMA 140 di harga 1435 masih berupa support lumayan kuat. Beberapa kali dites Indi masih bisa bertahan. Tapi menurut saya sudah harus hati-hati apabila jebol garis EMA 50-150, Indi akan mulai downtrend kembali. Dan untuk garis EMA 50 saat ini sekitar 1405. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Indi pada penurunan hari Rabu kemarin, asing terpantau satu minggu terakhir sudah keluar dengan jumlah lumayan besar. 2 hari terakhir asing keluar dengan jumlah besar dan di broker summary pun bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi besar. Sehingga potensi Indi untuk lanjut turun mengetes 1400 minggu depan bisa lumayan besar. Jadi harus hati-hati jika terkonfirmasi 1400 tembus, secara teknikal Indi akan mulai reverse dari uptrend menuju downtrend kembali. Jadi ada potensi untuk mulai downtrend dengan target penurunan berikutnya di sekitar 1300 apabila terkonfirmasi garis EMA 50-150 terlewati. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Indi di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Indi gagal bertahan di 1400. Sedangkan teman-teman ingin coba pantau dan entry saham Indi, wait and see di sekitar 1400. Selama Indi masih kuat pada saat mengetes 1400, teman-teman masih mau entry, masih bisa coba entry. Tapi pertimbangkan jadikan 1500 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Karena bisa kita lihat beberapa kali mengetes 1500, Indi selalu gagal break dan kembali melemah. Selanjutnya saya coba analisa ITMG. ITMG bisa kita lihat secara teknikal saat ini mulai sideways. Sebelumnya juga sempat rebound, break garis EMA 50 mengetes garis EMA 150. Tapi kalau terkena dividend trap, turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan untuk support bisa kita lihat harga 22.000 masih berupa support kuat. Sedangkan untuk saat ini bisa kita perhatikan support terdekat ada di sekitar 22.500. Dan untuk resisten bisa kita lihat ada di 23.000, tepat di garis EMA 50. Jadi untuk ITMG walaupun sideways untuk teranjang menengah ITMG masih downtrend. Jadi untuk ITMG menurut saya menarik apabila memang berhasil break 23.000 ini.
Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan, asing terpantau masih terus keluar, tapi di broker summary ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ITMG, apabila teman-teman saat ini masih hold, maksudnya masih bisa hold selama 22.000 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman yang saat ini ingin coba pantau di entry saham ITMG, misalnya lebih oke adalah entry apabila ITMG bisa break garis EMA 50. Apabila berhasil break, ada potensi yang mulai bangkit, akan mulai membentuk high low, dengan target kenaikan terdekat di sekitar 23.800 dan 24.000. Tapi apabila berhasil break, kedepannya garis EMA 50 berpotensi akan menjadi support, dan ITMG ada potensi mulai bangkit dari downtrendnya. Tapi jika teman-teman ingin coba spekulatif buy untuk saat ini lebih oke, misalnya tunggu terkoreksi kembali ke sekitar 22.000 untuk entry di sekitar support kuat ini. Tapi resiko untuk lanjut downtrend masih lumayan besar apabila ITMG masih kesulitan bernaik di atas garis EMA 50. Selanjutnya UNTR juga bisa kita perhatikan, cara teknikal saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat beberapa kali juga UNTR mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal dan kembali bergerak turun. Di sini juga sama, sempat mencoba break, ternyata gagal, kembali melemah. Di sini juga sama. Karena itu saya sudah jelaskan, apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 baru mulai membaik, mulai menarik. Tapi apabila mencoba naik masih gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Dan untuk UNTR bisa kita lihat, kemarin masih naik 2% lebih, saat ini mencoba untuk melewati zona resisten di 22.500 dan garis EMA 50 di sekitar 22.650. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk UNTR, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk, dan di broker summary ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk UNTR sama, apabila mau entry bisa lebih aman adalah tunggu UNTR berhasil break garis EMA 50. Karena sebelumnya garis EMA 50 merupakan resisten kuat, apabila berhasil break ini akan berubah menjadi support kuat. Dengan target kenaikan yang terdekat di 23.500 sampai resisten kuatnya di 24.000 apabila berhasil break garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.